Pernahkah kamu menonton sebuah siaran live tengah malam, lalu merasakan ada sesuatu yang salah, meski tidak tahu apa? Bayangkan kamu sedang melihat layar ponselmu sendirian dalam gelap, ketika tiba-tiba penonton lain mulai berkomentar tentang sosok di belakang sang streamer. Sosok yang bahkan tidak ia sadari ada. Kamera tidak pernah berkedip, tidak ada efek editan, tapi bayangan itu tetap berdiri di sana, menatap, seolah sadar bahwa kamu juga sedang melihatnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bisikan Malam, tempat di mana setiap cerita dibisikkan perlahan, menemanimu melewati sunyinya tengah malam dengan kisah-kisah misteri yang sulit dijelaskan oleh logika. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita horor, tetapi juga menyelami rasa takut, tanda tanya, dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin selama ini kita abaikan. Jika kamu menyukai konten seperti ini dan ingin terus mendukung agar Bisikan Malam bisa menghadirkan lebih banyak kisah menyeramkan setiap minggunya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar bisikan ini terus terdengar dalam gelap. Raka bukan streamer besar. Ia tidak punya ribuan penonton setia atau sponsor yang membanjiri kolom deskripsinya. Channelnya sederhana, dengan jumlah subscriber yang bahkan belum menyentuh angka 10.000. Namun ada satu hal yang membuat penontonnya selalu kembali. Keberaniannya melakukan siaran langsung tepat pukul 12 malam dari tempat-tempat yang jarang disentuh orang lain. Malam itu Raka memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda. Ia kembali ke rumah lamanya, rumah peninggalan neneknya yang sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Rumah itu terletak di ujung gang sempit, di daerah yang penerangannya minim. Cat temboknya mulai mengelupas, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi daun kering yang tak pernah disapu. Dalam siarannya, Raka mencoba bersikap santai. Ia menyapa satu persatu penonton yang mulai masuk. Selamat malam teman-teman, malam ini kita live dari rumah lama. Katanya sih banyak yang gak beres di sini, ucapnya setengah bercanda. Jumlah penonton perlahan naik, 12, 18, 25 orang. Ia berjalan menyusuri ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu bohlam redup. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Sesekali terdengar suara kayu berderit saat ia melangkah. Raka menganggap itu hal biasa. Rumah tua memang seperti itu. Namun suasana mulai berubah ketika ia duduk di kursi kayu menghadap kamera dengan sebuah pintu kamar tua tepat di belakangnya. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Komentar pertama muncul. "Bang, itu pintunya tadi kebuka nggak segitu?" Raka membaca komentar itu sambil tersenyum. "Ah, paling angin." Padahal ia tahu semua jendela tertutup rapat. Beberapa detik kemudian, komentar lain menyusul. "Serius bang, ada yang lewat barusan." "Bang, belakang lo." Raka mengernyit. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Ia bahkan berdiri dan mendekat ke pintu, memperlihatkan ke kamera bahwa ruangan di dalamnya gelap dan tidak berpenghuni. "Gak ada apa-apa, kalian jangan nakut-nakutin," katanya mencoba terdengar yakin. Namun saat ia kembali duduk, jumlah penonton melonjak menjadi 43 orang. Dan kolom komentar mulai dipenuhi kalimat yang sama, berulang-ulang. "Itu di belakang lagi. Dia berdiri di situ. Bang, jangan nengok sekarang." Raka menelan ludah. Ia belum sadar bahwa sejak beberapa menit lalu, sesuatu memang sudah berdiri di belakangnya. Sesuatu yang tidak pernah ia undang.
Raka mencoba tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan tertawa kecil, meski suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Oke, kalian berhasil bikin suasana jadi nggak enak, katanya sambil melirik layar monitor kecil yang menampilkan siaran langsungnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Di layar, tepat di belakang kursinya, berdiri sebuah bayangan tinggi dan kurus. Bentuknya samar, seperti asap hitam yang memadat. Ia tidak memiliki detail wajah yang jelas, hanya siluet gelap yang kontras dengan tembok kusam di belakang Raka. Namun, ketika Raka menoleh cepat ke arah pintu kamar itu, kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdetak lebih keras. Ia kembali menatap monitor. Bayangan itu masih ada. Diam, tidak bergerak. Seolah sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Raka berdiri perlahan. Kamera ikut berguncang sedikit karena tersenggol lututnya. Ia berjalan mundur mendekati pintu kamar sambil tetap menatap ke layar monitor, mencoba menyelaraskan posisi tubuhnya dengan apa yang ia lihat. Semakin ia mendekat ke pintu di dunia nyata, bayangan di layar justru tampak semakin jelas. Komentar mulai membanjiri layar dengan cepat. "Jangan deketin, dia makin jelas. Bang, itu bukan bayangan lo. Itu berdiri pas banget di belakang lo." Raka kini berdiri tepat di depan pintu kamar. Ia menyentuh daun pintu kayu yang dingin. Perlahan, ia mendorongnya hingga terbuka lebar. Ruangan di dalamnya gelap total. Ia mengarahkan kamera ke dalam. Hanya ada ranjang tua berdebu dan lemari kayu reot. Tidak ada siapapun. Tidak ada tanda kehidupan. Namun, saat kamera kembali menghadap ke arahnya, bayangan itu tidak lagi berdiri di belakang kursi. Bayangan itu kini berada tepat di belakang Raka. Sangat dekat. Hampir menyentuh pundaknya. Penonton bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari Raka. Kepalanya sedikit menunduk seakan sedang memperhatikan sesuatu di depan. Atau seseorang. Raka belum menyadarinya. Ia masih memeriksa ruangan kosong itu dengan bingung. "Kalian lihat apa sih? Serius nggak ada apa-apa di sini?" ucapnya dengan nada mulai gemetar. Tiba-tiba suhu ruangan terasa turun drastis. Napas Raka tampak samar di udara, seperti uap tipis. Lampu bohlam di ruang tamu mulai berkedip pelan. Di monitor, bayangan itu perlahan mengangkat satu tangan. Tangan yang terlalu panjang. Jari-jarinya tidak proporsional. Dan perlahan, tangan itu terangkat ke arah kepala Raka. Komentar berubah menjadi huruf kapital penuh kepanikan. "Dia megang loh. Lari bang, jangan diam di situ." Raka membaca komentar itu. Wajahnya memucat. "Megar? Siapa yang megang?" Kalimatnya terhenti. Ia merasakan sesuatu. Sentuhan dingin, sangat dingin, tepat di pundaknya. Sentuhan itu tidak seperti tangan manusia. Bukan sekedar dingin karena udara malam. Ini berbeda. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Seperti es yang ditempelkan langsung ke kulit tanpa perantara. Raka membeku. Nafasnya tercekak di tenggorokan. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Pundaknya kosong. Namun monitor di samping kamera menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tangan hitam panjang itu kini benar-benar menempel di bahunya. Jari-jarinya mencengkeram kuat, seolah memastikan Raka tidak bisa bergerak. Penonton di kolom komentar berubah menjadi kepanikan massal. "Itu di situ, dia pegang lo. Jangan nengok ke belakang, lihat layar aja." Raka gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap lurus ke kamera, seakan berharap semua ini hanya lelucon visual atau gangguan teknis. Lalu suara itu terdengar.
sangat pelan, seperti bisikan tepat di dalam telinganya. Raka. Suara itu serak, berat, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Raka membeku sepenuhnya. Ia tidak pernah menyebutkan nama lengkapnya di awal live. Bahkan username-nya berbeda dari nama aslinya. Tidak ada alasan siapapun tahu namanya, apalagi jika itu hanya halusinasi. Komentar terhenti beberapa detik, seolah semua penonton ikut mendengar. Kemudian, mikrofon menangkap suara nafas lain. Bukan nafas Raka. Nafas yang lebih berat, lebih dalam, tepat di belakangnya. Kamu kembali. Raka perlahan menoleh ke monitor. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu menampakkan wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat, kulitnya abu-abu seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Matanya kosong, hanya rongga gelap tanpa bola mata. Namun yang paling mengerikan, wajah itu sangat mirip dengannya. Struktur rahang yang sama, alis yang sama, bahkan bekas luka kecil di atas alis kanan, bekas jatuh dari sepeda waktu kecil, terlihat di wajah sosok itu. Penonton menyadarinya juga. Itu muka lo. Ya Tuhan, itu kembaran lo. Bukan, itu lo. Raka menggeleng pelan. Suaranya hampir tak keluar. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sosok itu di layar tersenyum, perlahan. Senyum yang terlalu lebar. Sudut bibirnya tertarik sampai hampir menyentuh telinga. Lalu, tanpa suara langkah, tanpa bayangan bergerak di dunia nyata, monitor menunjukkan sosok itu perlahan mengangkat kepalanya hingga sejajar dengan wajah Raka. Dan dalam 1 detik yang terasa sangat panjang, sosok itu berbisik lagi. Gantian. Lampu bohlam di ruang tamu tiba-tiba pecah. Layar live dipenuhi suara statis. Dan untuk sepersekian detik terakhir, sebelum siaran benar-benar terganggu, penonton melihat Raka di dunia nyata tidak lagi sendirian. Karena kini di depan kamera ada 2 Raka yang berdiri berdampingan. Setelah kemunculan 2 sosok Raka di layar, siaran langsung itu tidak langsung terputus. Justru itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Selama beberapa detik, penonton bisa melihat keduanya berdiri berdampingan. Yang satu tampak gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Yang satunya lagi berdiri tegak, lebih tenang, dengan senyum tipis yang tidak pernah lepas. Lalu, layar mulai bergetar hebat. Gambar terdistorsi seperti kaset rusak yang diputar ulang. Suara statis bercampur dengan bisikan yang bertumpuk-tumpuk, seolah puluhan suara berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dimengerti. Komentar bergerak begitu cepat hingga tak terbaca. Apa itu? Itu bukan dia. Yang kiri beda. Rekam, rekam. Tiba-tiba, layar menjadi hitam. Namun, siaran belum benar-benar berakhir. Angka penonton masih terlihat di pojok, 87 orang. Di tengah layar hitam itu, terdengar suara napas pelan. Lalu, suara yang bukan suara Raka berkata dengan jelas, "Terima kasih sudah menonton." Siaran pun terputus. Beberapa penonton langsung mencoba merefresh halaman. Sebagian merekam layar mereka. Beberapa mencoba membuka kembali channel Raka. Namun yang mereka temukan
hanya kekosongan. Channel itu tidak ada. Link yang tadi aktif kini menampilkan pesan error. Nama Raka tak lagi muncul di daftar pencarian. Bahkan riwayat notifikasi live yang biasanya tersimpan otomatis hilang tanpa jejak. Seolah-olah siaran itu tidak pernah ada. Grup kecil penonton yang saling mengenal akhirnya membuat forum diskusi. Mereka membagikan rekaman layar yang sempat tersimpan. Tapi anehnya, setiap video yang diputar ulang hanya menampilkan Raka duduk sendirian di ruang tamu kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok kedua, tidak ada suara bisikan. Bahkan bagian ketika lampu pecah pun tidak terlihat. Semuanya normal. Kecuali satu hal. Di setiap rekaman, tepat sebelum video berakhir, ada satu frame yang muncul sangat cepat. Satu frame bergambar wajah pucat dengan mata gelap menatap langsung ke kamera. Bukan Raka yang ketakutan, melainkan Raka yang tersenyum. Beberapa hari kemudian, salah satu penonton bernama Dimas memutuskan mendatangi alamat rumah yang sempat disebut Raka di live sebelumnya. Rumah itu memang ada. Tua, sepi, berdebu. Namun saat Dimas bertanya pada warga sekitar tentang pemilik rumah itu, seorang pria tua hanya menggeleng pelan. "Kamu bilang siapa tadi namanya?" "Raka, Pak, yang suka live tengah malam." Wajah pria itu berubah pucat. Anak itu sudah meninggal 5 tahun lalu. Ditemukan sendirian di dalam rumah itu. Katanya jantungnya berhenti tengah malam. Dimas membeku. 5 tahun lalu? Ulangnya lirih. Pria tua itu mengangguk. Sejak itu, rumahnya kosong. Gak pernah ada yang tinggal lagi. Dimas menoleh ke arah rumah tua itu. Jendela ruang tamunya gelap. Tapi untuk sepersekian detik, ia yakin melihat siluet seseorang berdiri di balik tirai, menatapnya, dan perlahan mengangkat tangan. Seminggu setelah kejadian itu, forum kecil para penonton mulai sepi. Sebagian mencoba melupakan, sebagian lagi masih mencari penjelasan logis, glitch, rekayasa digital, atau mungkin eksperimen viral marketing yang gagal. Namun, semuanya berubah pada malam Jumat berikutnya. Tepat pukul 00.00, salah satu anggota forum membagikan sebuah tautan. Sebuah channel baru, tanpa foto profil, tanpa banner, tanpa deskripsi. Bahkan tidak ada jumlah subscriber yang terlihat. Channel itu sedang live. Judulnya hanya satu kalimat, "Aku masih di sini." Beberapa orang ragu untuk membuka, tapi rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Mereka masuk. Tampilan layarnya sederhana. Kamera statis menghadap ruang tamu yang sangat familiar. Rumah tua itu, lampu bohlam redup yang sama, kursi kayu di tengah ruangan, pintu kamar setengah terbuka di belakangnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ruangan kosong. Jumlah penonton di pojok kanan bawah menunjukkan angka 30 orang. Persis seperti malam pertama Raka melakukan live dari sana. Kolom komentar sepi. Tidak ada yang berani mengetik. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba kursi kayu itu bergerak sedikit. Bukan tergeser keras. Hanya seperti ada yang baru saja duduk meski tidak terlihat. Lalu kamera perlahan berubah fokus. Seperti menyesuaikan objek baru di depan lensa. Dan perlahan samar-samar, bentuk tubuh mulai terlihat di kursi itu. Transparan, kabur, seperti bayangan yang belum sepenuhnya hadir. Wajahnya perlahan terbentuk, pucat, dengan mata gelap tanpa cahaya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Itu Raka, atau sesuatu yang menyerupainya. Komentar pertama akhirnya muncul. "Ini editan kan?" Tak ada jawaban.
Sosok itu hanya menatap lurus ke kamera. Lalu angka penonton berubah. 30 menjadi 31. Semua terdiam, karena tidak ada notifikasi bahwa seseorang baru saja masuk. Tidak ada username baru di daftar peserta. Namun angka itu jelas bertambah 1. Beberapa penonton mencoba membuka daftar peserta live. Dan di sanalah mereka melihatnya. 1 akun tanpa nama, tanpa foto, tanpa huruf. Hanya ruang kosong. Akun itu tidak pernah berkomentar, hanya menonton. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah satu hal lain. Di pojok kecil layar, sesekali muncul refleksi samar, bukan dari rumah itu, melainkan pantulan wajah orang yang sedang menonton dari layar masing-masing. Seolah kamera itu bukan hanya merekam ruang tamu tua, tapi juga merekam Eka. Satu persatu penonton mulai keluar dari live. Angka turun kembali menjadi 30. Namun setiap kali seseorang keluar, angka itu tetap kembali menjadi 31. Seolah kursi penonton ke-31 tidak pernah kosong. Dan hingga hari ini, setiap tepat pukul 12 malam, channel itu masih melakukan siaran. Dengan judul yang sama, dengan ruangan yang sama, dan dengan satu penonton tambahan, yang mungkin bukan berasal dari dunia yang sama. Teman-teman, kisah malam ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal diciptakan untuk kita ketahui, dan tidak semua pintu harus kita buka hanya karena rasa penasaran. Di era digital seperti sekarang, layar terasa seperti batas aman antara kita dan dunia luar. Kita merasa terlindungi, merasa hanya menjadi penonton. Namun, bagaimana jika, tanpa kita sadari, ada sesuatu di balik layar yang juga sedang menonton balik? Rasa ingin tahu memang manusiawi, tapi terkadang rasa itu bisa membawa kita terlalu jauh, ke tempat yang tidak seharusnya kita datangi, atau pada sesuatu yang tidak seharusnya kita panggil. Tidak semua keheningan itu kosong. Tidak semua siaran itu benar-benar berasal dari seseorang yang masih hidup. Jika suatu malam kamu merasa ada yang aneh saat menatap layar dalam gelap, mungkin itu saatnya berhenti sejenak, menutup aplikasi, menyalakan lampu, dan memastikan bahwa kamu benar-benar sendirian. Terima kasih sudah menemani bisikan malam hingga akhir cerita ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang berani menonton tengah malam. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, terkadang bisikan paling pelan justru yang paling dekat.